Kelengkeng merupakan salah satu jenis buah yang banyak dijumpai di negara-negara Asia, seperti Jepang, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Meskipun harganya lebih mahal dibandingkan dengan jenis buah yang lain, namun penggemar buah yang satu ini tidak pernah surut. Oleh karena itu, memulai bisnis budidaya kelengkeng tentu bisa memberikan prospek yang menjanjikan di masa mendatang. Menanam kelengkeng tidaklah sulit yang dibayangkan. Buah dengan nama latin Deinocarpus longan ini dapat tumbuh dengan baik di suhu tropis seperti di Indonesia. Selain ditanam di lahan, kelengkeng juga bisa ditanam di dalam pot atau juga dikenal dengan sistem tanam tabulam pot. Untuk bisa menghasilkan buah yang berkualitas, maka ada beberapa tips budidaya kelengkeng yang bisa Anda praktekkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pilih bibit kelengkeng berkualitas. Langkah pertama yang harus dilakukan jika ingin mendapatkan hasil kelengkeng berkualitas adalah dengan memilih bibit terbaik. Percuma jika proses perawatan maksimal namun bibit yang digunakan berkualitas buruk. Ada berbagai jenis bibit kelengkeng yang bisa dipilih, baik berupa bibit stek, cangkok, ataupun biji. Yang pertama, biji. Ketika akan memilih bibit dalam bentuk biji, maka pilih biji yang berasal dari buah kelengkeng yang sudah tua. Bibit dari biji kelengkeng lebih mudah didapatkan, namun kelemahannya, bibit dari biji memiliki pertumbuhan yang tergolong lambat. Yang kedua, cangkok dan stek. Bibit yang berasal dari stek dan juga cangkok biasanya lebih banyak diminati dibandingkan dengan bibit biji. Jika ingin menggunakan bibit cangkok, pilihlah bibit yang berasal dari indukan yang produktif. Hal yang sama juga harus dilakukan ketika akan memilih bibit stek. Batang yang baik untuk bibit stek adalah yang berukuran 15-20 cm. Yang selanjutnya, persiapan lahan untuk tumbuh. Agar proses pertumbuhan dan perkembangan selama budidaya kelengkeng berjalan dengan maksimal, maka harus dipersiapkan media tanam yang sesuai. Kelengkeng akan berbuah lebat jika ditanam di lahan yang terkena sinar matahari penuh. Untuk mencukupi kebutuhan harianya, jangan lupa untuk menambahkan pupuk dasar pada lahan sebelum penanaman bibit, pengairan dan pemupukan sesuai kebutuhan. Proses penyiraman kelengkeng dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore hari, apalagi ketika memasuki musim kemarau. Namun, ketika musim hujan tidak perlu melakukan penyiraman 2 kali sehari, namun cukup pastikan bahwa tanah tidak tergenang air. Untuk pemupukan, lakukan pemberian pupuk dasar di awal-awal masa penanaman. Setelah tanaman cukup besar, maka bisa diberikan pupuk susulan. Jenis pupuk yang bisa diberikan yaitu pupuk kandang dengan jangka waktu pemberian sekitar 1 bulan sekali. Yang selanjutnya, perawatan selama proses pertumbuhan. Setelah memberi nutrisi dan air yang cukup, Anda tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Agar kelengkeng dapat berbuah lebat ketika panen, maka perhatikan juga perawatan rutin yang harus dilakukan. Beberapa perawatan rutin yang harus dilakukan antara lain penggemburan tanah, pemangkasan, penyiangan, serta pemberantasan hama. Yang pertama yaitu penggemburan tanah. Ketika tanaman sudah cukup besar, tanah yang berada di sekitar kelengkeng cenderung mengeras. Oleh karena itu, Anda harus melakukan penggemburan tanah secara rutin di area sekitar kelengkeng, agar akarnya dapat bergerak lebih leluasa dan dapat menyerap nutrisi dengan lebih mudah. Yang kedua, pemangkasan. Pemangkasan daun dan ranting juga harus dilakukan secara rutin agar tanaman lebih produktif. Dengan melakukan pemangkasan secara rutin, maka nutrisi yang diserap oleh akar akan sepenuhnya mengalir ke bagian buah sehingga buah dapat berbuah dengan lebat. Yang ketiga, penyiangan gulma. Untuk penyiangan gulma dilakukan kondisional. Ketika gulma sudah banyak tumbuh di sekitar tanaman kelengkeng, maka Anda harus segera melakukan penyiangan. Jika dibiarkan terlalu lama, maka gulma akan mengambil banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang keempat, pemberantasan hama. Hama embun jelaga merupakan jenis hama yang berbentuk simbiosis antara semut dan juga cendawan. Untuk mengatasi serangan hama ini,
Anda harus langsung memangkas atau memotong ranting yang terinfeksi agar tidak menyebar ke bagian tanaman lain. Yang terakhir yaitu pemanenan. Lakukan pemanenan dengan cara yang tepat agar tidak rusak, maka proses pemanenan dilakukan ketika matahari tidak terik. Anda bisa melakukannya di pagi ataupun sore hari. Selain itu, proses pemanenan kelengkeng juga harus dilakukan 1 kali untuk 1 pohon. Sebelum melakukan proses pemanenan, Anda harus tahu dulu apa saja ciri-ciri kelengkeng yang sudah siap panen. Nah, beberapa ciri-cirinya yaitu yang pertama, berumur sekitar 4-6 bulan setelah berbunga. Yang kedua, buah berwarna coklat tua. Dan yang terakhir, memiliki rasa yang manis. Nah, demikian adalah cara budidaya buah kelengkeng atau longan agar berbuah lebat, berkualitas, dan lebih menguntungkan. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, barokah. Amin.